Pada video kali ini aku akan spill 5 langkah yang aku lakukan untuk mulai investasi. Pretty much from zero to something. Jadi buat kamu yang lagi tertarik untuk mulai investasi tapi nggak tahu mulai dari mana, keep on watching. Hi everyone, welcome back to my channel. Buat yang baru bergabung, welcome. Namaku Rina. Di sini aku berbagi tips dan insight seputar bisnis dan asuransi untuk bantuin kamu membangun penghasilan yang aman dan sustain. Jadi kalau kamu tertarik dengan info-info seperti ini, hayu di-subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan info lainnya dari aku. Follow akunku juga Live in Biz Instagram untuk update terbaru setiap harinya. Selama ini aku nggak terlalu tertarik sebenarnya sama investasi. Walaupun aku nggak buta-buta amat, karena aku mendistribusikan satu produk asuransi yang bernama Unit Link, dimana ini adalah perpaduan antara proteksi dan reksadana. Tapi ketika masuk tahun 2020, semua orang kayaknya mulai ngomongin soal keuangan dan semua orang mulai ngomongin soal investasi. Kayaknya yang kalau duduk itu tuh sambil scrolling Instagram, semua akun-akun mulai bahas soal saham, soal reksadana, dan jadinya aku lebih tertarik lagi untuk mulai punya investasi sendiri. Kebetulan juga target proteksi untuk keluarga itu sudah done. Artinya kita saat ini sudah punya asuransi jiwa yang cukup, proteksi sakit kritis yang cukup, dan juga punya asuransi kesehatan di luar dari yang sudah di-provide oleh kantor maupun BPJS. Jadi mulailah aku mencari-cari tahu nih, apa aja sih yang sebetulnya perlu diketahui untuk mulai investasi. Aku juga banyak bertanya ke teman-teman yang udah mulai melakukan investasi lebih dulu. Dan ini adalah 5 langkah yang aku lakukan saat mulai investasi. Yang pertama adalah menetapkan tujuan. Dan kayaknya ini hal yang paling jarang dilakukan pertama kali, terutama oleh investor pemula. Padahal investasi itu berhubungan dengan tujuan keuangan kita di jangka panjang. Jadi pertama kali yang harus dilakukan adalah kita mesti tentuin dulu, kita mau investasi ini untuk apa, dananya kita perlu kapan, dan untuk keperluan apa. Karena tujuan keuangan inilah yang kemudian akan menentukan strategi investasi kita. Contoh nih, kalau misalnya dana kita ini kita perlukan 3 tahun dari sekarang, tentu kita akan menempatkan dana pada instrumen-instrumen investasi yang lebih cair dibandingkan kalau kita mau berinvestasi ini dananya disiapkan untuk pensiun, jadi mungkin agak lebih panjang waktunya. Tentu akan berbeda instrumen yang akan kita pilih. Nah, tujuan aku pertama kali adalah untuk belajar dulu. Jadi memang modalnya nggak gede-gede amat. Yang penting adalah bisa untuk mulai. Karena menurut aku investasi ini adalah satu hal yang nggak bisa dipelajari cuman berdasarkan ikut kelas atau baca teori. Kamu benar-benar harus melakukannya. Jadi memang harus menyiapkan sejumlah dana yang kamu ikhlas kalau sampai itu hilang. Anggap aja itu biaya belajar. Setelah tujuan belajar terpenuhi, mulailah aku membangun strategi menyiapkan 2 tujuan keuangan yang paling penting saat ini, yaitu membereskan dana darurat dan juga untuk menyiapkan pensiun plan. Yang kedua, membuka rekening investor di sekuritas. Kalau kamu mau jadi investor, kamu perlu punya rekening investasi sendiri atau rekening investor, dan ini hanya dibuat pada sekuritas. Sebetulnya kalau kamu cuma mau investasinya di reksadana aja, kamu bisa beli produk reksadananya lewat bank. Tapi karena aku waktu itu punya tujuan, bukan hanya main di reksadana aja, tapi juga punya saham, jadi aku memutuskan untuk membuka sekuritas. Nah, akun sekuritas yang aku pilih adalah Mandiri Sekuritas. Karena berdasarkan my innocent thoughts ya, aku berpikir bahwa sebagai pemula nih aku pengen yang aman kan. Dan menurut aku kalau sekuritas itu punya bank, seenggak-enggaknya dia lebih aman lah dibandingkan, karena aku nggak tahu ya di luar sana sekuritas apa yang bagus. Aku juga tidak mengajak kamu untuk ikutan buka rekening di sekuritas yang aku pakai, tapi aku pengen kasih tahu kamu aja bahwa sekarang ini aku pakai Mandiri Sekuritas, punyanya Bank Mandiri. Aku pilih sekuritas ini selain karena bawa nama banknya juga, adalah karena aku punya akun di Mandiri, aku punya rekening di Bank Mandiri, jadi kayaknya lebih aman dan lebih simpel aja untuk transferan dananya. Buka sekuritas ini sebenarnya gampang banget, aku nggak perlu ke bank, cukup lewat online aja. Kamu bisa download aplikasinya. Aplikasi Mandiri Sekuritas itu namanya MOS. Jadi aku daftar di sana, aku isi semua yang dibutuhkan,
kayaknya nggak sampai 3 hari lah ya, 2 sampai 3 hari kerja akunnya udah aktif dan udah bisa aku pakai untuk bertransaksi. Dan pertama kali modalnya adalah yang aku transfer ke dalam rekening investorku itu sebesar Rp500.000 aja. Dan ini yang aku suka juga dari Mandiri Sekuritas karena tidak ada minimum deposit. Jadi kamu bisa pakai uang kecil untuk mulai berinvestasi. Yang ketiga, menyiapkan anggaran. Tentunya karena ini adalah strategi keuangan jangka panjang, kamu sudah harus mulai menyiapkan anggarannya juga. Dan pastikan juga keuangan yang paling basic itu sudah kamu penuhi. Seperti misalnya kamu udah punya income, cash flow-nya oke, dan juga punya asuransi. Kalau punya hutang, apakah boleh berinvestasi? Tentu aja boleh, tapi kamu harus pastikan kamu tetap bisa bayar hutangnya. Jangan sampai kamu nggak bayar hutang, tapi malah berinvestasi. Nah, kalau kamu masih bingung gimana cara untuk budgetingnya, kamu bisa pakai metode 40, 30, 20, 10, atau 50, 30, 20, atau metode 75, 25. Ketiga metode ini aku kupas di dalam workbook Budgeting for Dummies yang bisa kamu download, linknya aku taruh di kolom deskripsi. Jadi kamu bisa mulai untuk mengatur budget kamu, bukan hanya untuk investasi tapi juga untuk keuangan sehari-hari. Penting banget untuk menyisihkan anggaran karena ini adalah long term atau goal jangka panjang. Apalagi investasi itu kan sebenarnya ada pada puncak piramida keuangan. Makanya penting untuk menyiapkan semuanya sebelum kamu mulai berinvestasi. Dengan punya rekening investor, aku setiap bulan menyisihkan uang itu langsung ditransfer ke rekening investor itu. Walaupun pada saat itu aku nggak mau beli apa-apa ya, atau tidak berinvestasi di bulan itu. Tapi paling tidak aku sudah mulai menyisihkannya setiap bulan ditabung di dalam rekening investor, supaya kalau tiba-tiba misalnya ada emiten yang lagi pengen nih dibeli, terus pas lagi harganya turun, aku nggak pusing untuk cari uang dulu, untuk ditransfer dulu, karena bisa langsung bertransaksi. Lagi pula, dana yang ada di dalam rekening investor itu akan terpisah dengan rekening sehari-hari, sehingga tidak akan kepake secara nggak sengaja. Yang keempat, memilih instrumen. Nah, ini paling penting ya, karena sebagai pemula tentu aku pengennya main aman dong, dan kamu juga pasti sebagai pemula pengennya main aman. Ingat ya, kita ini mau invest bukan trading. Kalau untuk trading beda lagi. Jadi sebagai investor pemula, yang aku lakukan pertama kali adalah aku beli reksadana. Nah, kenapa aku pilih reksadana? Karena reksadana ini pretty much very simple. Aku nggak pusing mikirin technical, fundamental, dan lain sebagainya karena dia sudah diatur oleh manajer investasi. Jadi, kita nggak pusing, cukup taruh uangnya dan biarkan uang itu bekerja. Dan karena ini untuk jangka panjang, aku juga nggak terlalu pusing kalau baru ditaruh kemudian ada yang turun atau ada yang naik gitu. Fluktuatifnya itu nggak terlalu dipusingin lah, karena memang tujuannya bukan untuk jangka pendek, tapi untuk jangka panjang. Produk reksadana sendiri sebenarnya nggak mahal-mahal amat. Jadi kalau kamu ada yang bilang, nggak mau investasi karena nggak punya uang, sebenarnya itu cuma alasan aja. Karena salah satu produk reksadana yang aku beli itu hanya sekitar 50.000. Jadi dan actually beberapa reksadana itu aku beli antara 50.000 sampai 100.000. Jadi nggak terlalu mahal-mahal amat ya. Apalagi kalau untuk pemula yang lagi mau belajar. Kayaknya 2 hari nggak minum kopi nggak masalah kan. 50.000 bisa dapat 2-3 kopi kan. Jadi nggak ngopi 2-3 hari demi belajar investasi, no problem lah ya. Kebanyakan reksadanaku ini tujuannya adalah untuk dana darurat. Dan ada juga yang untuk pension plan ya, untuk rencana retirement. Jadi kamu bisa lihat di sini aku akan kasih komposisi penempatan danaku. Jadi kamu bisa lihat saat ini kita lagi banyak taruh di pendapatan tetap dan pasar uang karena ini lebih liquid. Setelah mulai di reksadana, lalu aku mulai belajar juga soal saham. Nah, ini tuh yang lebih jelimet banget ya, karena ada banyak hal yang perlu dipelajari dari mulai technical, fundamental. Jadi memang pelan-pelan banget gitu untuk melakukannya. Tapi waktu aku beli emiten pertama kali, itu aku nggak pakai analisa sana-sini. Aku cuman mengcopy saham-saham yang dibeli oleh manajer investasi di asuransiku. Karena mereka nggak mungkin belinya saham gorengan, pasti belinya saham blue chip. Jadi aku melihat apa sih yang dia beli, lalu aku hanya copy. Setelah mengcopy, aku hanya belinya mungkin sekitar 1-2 lot, belinya dikit-dikit aja gitu. Karena aku mau sambil mempelajari kan. Nah, setelah udah beli dan udah lihat
udah get the feel of it, get the hang of it, barulah aku mulai mencari-cari lagi emiten lain atau menambah emiten yang sudah ada. Aku nggak akan spill di sini emiten apa aja yang aku punya, tapi aku bisa kasih tahu kamu industri apa yang aku punya. Jadi aku ambil industri perbankan, industri medis, industri energi, dan ada industri makan dan minuman. Beli saham juga nggak mahal ya, kamu bisa mulai dari 100.000 kurang. Karena ada juga saham-saham yang nilainya tuh kecil banget. Bahkan kalau kamu beli satu lot nggak akan sampai 100.000. Kamu bisa mulai di situ dulu. Yang kelima, konsisten dan scale up. Kamu jangan cuman sekali-sekali aja belinya, tapi memang usahakan setiap bulan ada yang ditabung, baik ditabung dalam reksadana ataupun di dalam saham. Untuk reksadana itu ada yang namanya konsep installment, jadi mau naik mau turun, pokoknya setiap bulan akan dipotong dari rekening investorku sejumlah sekian rupiah yang akan dibelikan produk reksadana tersebut. Lalu untuk sahamnya sendiri, aku memakai sistem dollar cost averaging atau DCA. Karena ini jangka panjang dan aku sekali lagi bukan untuk trading, jadi aku benar-benar untuk mengumpulkan si emiten-emiten ini untuk di masa depan. Jadi mau naik mau turun, kalau aku punya target, aku ingin mengumpulkan si emiten A berapa lot, maka aku akan terus mengumpulkannya sampai target itu terpenuhi. Perhatikan juga kamu bisa average down dan average up. Jadi memang harus dipelajari dulu lebih lanjut. Tapi gak usah khawatir, banyak banget kok info-infonya bertebaran baik di internet maupun kamu bisa cari sendiri di Instagram. Jadi sebetulnya seru juga sih ya, karena selama ini dari yang benar-benar gak tertarik untuk berinvestasi, dari benar-benar yang zero, sekarang I have something. Memang saat ini belum gede-gede amat ya masih receh-receh lah isi investasinya. Tapi paling enggak sudah mulai gitu, dan kadang-kadang amazed aja kalau melihat portfolio dan yang wah gila ternyata aku bisa ya ngumpulin segini gitu, yang biasanya selama ini uangnya paling habis untuk ngopi, untuk beli tas, beli sepatu, dan bahkan sekarang ini kalau ada yang terbaru misalnya sepatu atau tas gitu, aku mesti mikir beberapa bulan dulu untuk memutuskan apakah ini worth it untuk aku beli atau lebih baik uangnya aku pakai untuk beli saham atau untuk beli reksadana. Segitu gedenya pengaruh ke gaya hidup dari keputusan kita yang sebetulnya keputusan kecil sih. Cuman mau belajar investasi aja gitu, dan ternyata malah jadi keterusan. Dan it's good thing, right? Jadi itu dia 5 langkah yang aku lakukan ketika baru mulai investasi. Mudah-mudahan dengan aku berbagi info ini, kamu nggak lagi maju mundur, nggak lagi ragu untuk memulainya. Kalau kamu udah mulai berinvestasi dan mungkin ada langkah-langkah lain yang aku nggak bahas di sini, kamu boleh share ya di kolom komen di bawah ini. And that's it for now. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!